Halo Bang Rizky. Halo Mbak Mimi. Ketemu lagi. Malam Mbak Mimi. Iya, ketemu lagi. Iya, ketemu lagi. Iya. Paling kita ketemunya seminggu sekali ya. Iya. Buat ini ya. Konten. Ngobrolnya. Iya, ngobrolnya. Iya, soalnya sibuk ya Bang Rizky, sibuk. Sesekali ketemu lah. Iya, sesekali lah biar akrab banget Iya. juga gitu. Waduh. Ngobrol. Nanti fansmu marah. Takutnya salah paham gitu Oh, ya. iya. Oh iya Bang Rizky. Sekarang aku mau ngomong soal teknisi dulu nih. Untuk teknisi sekarang kan kebanyakan alat-alatnya kan udah macam-macam ya. Barang-barang alat-alatnya macam-macam lah. Mulai dari yang gede-gede, yang sedang, sama yang kecil-kecil. Misalnya alat yang pendukung kan, lah ya. Iya, alat pendukungnya kayak pelengkapnya aja gitu. Kayak yang gede-gede kan ada mikroskop, blower, solder dan lain-lain gitu ya. Benar-benar. Tapi selain itu juga kan yang barang sedangnya juga ada, yang kecil-kecilnya juga ada kayak contohnya ada opening ya buat alat-alat itu buka LCD atau apa. Terus ada juga buat obeng-obeng ya, ada obeng satuan, obeng set dan lain-lain. Benar. Untuk obeng-obeng itu kan kita banyak banget ya macamnya, ada obeng yang merek. Banyak banget sih kalau ini mah, kalau obeng ya. Berbagai ukuran juga ya. Itu kalau misalnya ukuran itu kan pasti ada buat khususnya kan ya, kayak misal 0,8 khusus untuk buka baut. Ada yang gitu. Khusus buat iPhone aja. Ya, model matanya khusus nanti. Ya kan beda-beda gitu ukurannya ya. Ada, modelnya ada. Ukuran kadang rata-rata tuh ada berapa ukuran ya? Ada 1,2, 1,8. Itu 1,2, 1,5 itu sebenarnya sama ya? 1,2? 1,5. Sama plus. Iya. 1,5. Plus 1,2 sama plus 1,2 ya? 5. Iya betul. Oh, itu sebenarnya sama nggak sih sebenarnya obengnya? Beda ukuran. Oh, beda ukuran. Nanti 1,5, nanti kalau ukurannya lebih kecil otomatis nggak bisa gitu. Harus turun. Enggak, ya bisa dipaksa. Cuman kan takutnya nanti dol ya. Nanti untuk pengerjaan selanjutnya nanti berisiko gitu. Iya sih. Sebenarnya. Tapi kalau misal obeng kayak gitu kayak ngaruh nggak sih sama kualitas juga? Ngaruh banget. Ngaruh juga ya. Iya. Oke. Sebelum itu aku mau mulai ini nih Bang. Iya. Iya itu kan basa-basi dulu lah aku nanya. Iya. Nanti kan hari ini kita bakal ada pembahasan ya. Nah salah satunya tuh untuk obeng set. Oke. Tapi obeng setnya tuh obeng set ya, bukan obeng yang satuan juga. Satu set langsung ya. Set, pokoknya kayak isi 5 gitu atau isi 6. Obeng set juga itu kita ambil yang premium aja. Kualitas premium. Kebetulan ini ada 4 ya. Ini tolong yang syutingnya. Kelihatan kali ya? Kelihatan ya. Ini ada 4 ya. Ada merek GSM, Tuyul, Megaya, sama King Kong. Nah, mana kesini ya? 1, 2, Flying. 3, 4. Nah, kita ambil yang ya nanti dipajang di sini editornya. Ini kita ambil yang premium aja ya. Ada 4 unit, 4 item. Yang obeng paketan lah istilahnya. Satu paket. Set yang benar-benar kualitasnya premium. Iya. Abis itu tuh aku pengen langsung nanya-nanya, boleh Bang Rizky? Boleh ya. Aku pengen nanya yang mana dulu ya. Berarti hari ini kita bahas obeng aja nih ya? Iya, sekarang khusus obeng set aja yang premium. Kirain tadi dari banyak itu bakalan nanya banyak gitu kan. Random. Enggak ya? Oke. Obeng set dulu. Ini obeng yang set kecil mungil nih, aku pengen yang ini dulu. Obeng set Mega Idea atau E-Flying. Ini kan ada, aku buka aja lah ya biar pada tahu juga. Itu dia dari gambarnya udah kelihatan ada 5. Tuh. Beneran ada 5. Oh, ada 5. Ini kelihatannya tuh bagus, elegan banget ya. 5 in 1. Nah, untuk harga aku boleh kasih tahu Bang Rizky? Boleh. Ini aku kan penjualannya itu spesialisasinya Mbak Mimi. Kalau aku paling tahu dikit-dikit lah. Update-annya aku nggak tahu. Ini untuk harga kan 99 kan buka harga di 27 berapa ya? 279. 279. Tag per hari ini. Iya, tag per hari ini. Lupa takutnya nanti ini lagi. Iya. Kursnya bisa naik bisa turun. Ini di harga 280 ya, digenapin kita 280 itu dapat 5. Ini kayak kelebihannya atau apanya tuh gimana tuh Bang, boleh Bang Rizky jelasin? Sebelum ini sih, sebelum kita bahas, sebenarnya kalau untuk di dunia QC, aku pasti jelasin dikit kan. Boleh. Kalau untuk di dunia QC, tentunya kalau masalah obeng sebenarnya salah satu unit yang paling jarang dipakai.
karena kita bukan reparasi, Iya, betul. kita lebih ke pengecekan. Cuman kalau untuk obeng kita tentunya secara kualitas pasti lihat gitu kan, Iya. bahannya apa yang dipakai, terus juga desain itu semuanya kita perhatiin gitu. Jadi kita tahu apa perbedaannya antara obeng ini gitu. Jadi adalah sedikit nanti penjelasan, mungkin ada pertanyaan juga dari tim sales, contohnya kayak sekarang nih, Iya, ada betul. tahu-tahu ada pembahasan obeng ya kan. Obeng. Kan di luar. Iya ya, gimana ya? Kalau kita gitu paling ngecek lebih dari ini ya. Paling lengkap atau enggak gitu ya. Lebih lengkap atau Fisiknya. mungkin ditakutkan ada cacat pabrik. Betul. Mungkin ditakutkan. Ini kayak gini kan. Iya, Iya. takutnya. Atau yang harusnya di sini kan ada tulisannya ya, ini plus misal 1,2 yang benar. dikirim misal 1,3 misalnya gitu Ya, ya. itu pasti ada ya terjadi seperti itu karena kita nggak istilahnya nggak mastiin oh ini dari pabrik otomatis pasti benar gitu. Ya. Pasti benar 100%. Pasti ada sesekali atau beberapa kali dari sekian persen lah, kita hitungan persen pasti ada gitu. Jadi yang kita cek tuh dari pertama fungsi yang dari obeng ini kan ada kepala nih kayak gini. Yang bisa muter ya. Bisa muter. Kita pasti ngecekin, istilahnya kalau ditaruh di sini ya gini lah, muter semua gitu. Betul. Terus juga nggak ada yang double. Jadi sesuai dengan apa yang ditawarkan. Betul. Jadi kalau kita mau bahas kenapa apa perbedaannya ini, kenapa harganya tadi berapa 280 ya? 280. Ini kita belum buka harga nanti. Ya, belum kita buka harga. Oke, nanti perbedaannya yang pastinya dari sisi desain, bahan, dan juga nanti apa sih namanya? Ketahanan ya. Durability kalau bahasa ininya durability. Jadi daya tahan. Jadi istilahnya kita pakai obeng, ada yang mungkin untuk yang pekerjaan yang intens itu ada obeng yang tahan, ada yang enggak. Betul. Atau mungkin saking kokohnya itu barang bisa jadi dia menjadi sebuah daya tarik dari sebuah obeng itu gitu. Dan juga nanti pasti jangan lupakan juga karena kita pengerjaannya unitnya lebih kecil, bautnya kecil, pasti ada yang namanya magnet. Nah itu yang butuh banget ya. Ya itu butuh banget karena dia kecil ya. Takutnya mungkin kalau udah pakai jari bisa gini, cuman kan ditakutkan nggak nempel gitu, atau pakai pinset gitu. Cuman kan lebih ada tools tambahan lagi gitu. Jadi istilahnya ketika ada selesai buka langsung gitu kan, taruh langsung di karpet. Jadi antisipasi juga ya. Nah, baut-baut hilang atau gimana. Sebenarnya yang membedakan salah satu ini bahan ya. Kalau ini kan dia pakai stainless steel S2. Oh, materialnya ya. Ya, materialnya dia pakai stainless steel 2, otomatis memang kalau untuk secara kokoh, kalau untuk obeng premium rata-rata makainya gitu stainless steel S2. Dan juga pada bagian belakang sini. Nah, ini yang membedakan juga lagi harga bahan yang digunakan untuk di kepala. Nanti ada gripnya lagi dan juga bahan-bahan pendukung lainnya seperti batang yang bagian belakang sini. Betul. Aku mau nanya Bang, ini maaf yang bagian ini nih, kan ada tuh yang beberapa obeng satuan yang misalnya nggak ada kepalanya yang kayak gini. Misal kalau nggak ada, ya nggak bisa diputar. Itu sebenarnya fungsi ini tuh apa gitu, buat apa gitu Bang? Sebenarnya itu fungsinya buat ini flexibility apa sih? Jadi kalau teman-teman yang biasa main mau kencang gitu, ini taruh di belakang atau taruh gini. Jadi kayak buat apa ya? Ini muter sendiri gitu. Nah, ini yang muter, ini nahan. Biasanya kalau obeng yang nggak bisa muter kayak kadang ketahan di sini kan. Kurang satset. Nah, jangan mbak itu udah lewat kampanye ya. Iya. Kurang fast gitu. Jadi kayak buat ini nahan gitu ya, biar ini nahan tapi dia bisa muter gitu. Nah, jadi mau teman-teman naruh di bagian telapak tangan juga bisa gitu kan. Jadi istilahnya ini buat membantu teman-teman lebih mempermudah lagi dalam proses pengerjaan dan lebih satset. Terus bentuknya juga kayak gini. Ya. Gripnya beda-beda nih. Ya, antara dari satu produk aja ini beda-beda gripnya. Iya, beda-beda ya. Sebenarnya ngebedain tuh biar apa sih Bang? Cuma atau buat biar kita lebih nyaman aja atau gimana sih? Ya, ini identitasnya. Kalau istilahnya ini kan beda-beda nih Mbak. Ini ada identitas aja. Ya, daripada kita baca atau lihat mata kan. Jadi
teman-teman yang udah lama pakai merek ini, iFlying dari Mega Idea pasti udah paham. Nanti dilihat dari jauh, oh ini kalau grip ini berarti apa nih? Ini C bintang. Bintang berarti ya bintang 0,8. Otomatis dia udah tahu dari dilihat dari grip. Karena warna dari belakangnya beda kan? Sama. Sama ya. Nah, sama nanti semua. ada lagi nih yang beda-beda kan? Nah, Iya, nanti ada betul. obeng lagi, ada yang bedain dari kepalanya. Iya, Jadi betul. kalau ini bedain dari gripnya. Nah, itu sih ciri khas dari setiap obeng tuh ada gitu. Dan itu yang paling signifikan membedakan sebenarnya dari sisi kualitas barangnya. Kualitas barang. Nah, ketahanan sih sebenarnya, durability-nya. Dan juga daya magnetnya pasti beda. Tapi sejauh ini udah kelas benar-benar premium ya, bagus ya? Ya, itu untuk 280 satu set isi 5. Sebenarnya untuk hitungan obeng kita ini ya tergantung kebutuhan sih. Kalau teman-teman yang sangat butuh dengan obeng, istilahnya pekerjaannya membutuhkan banget obeng, ya 56.000. Ya dengan bahan stainless steel S2. Iya. Terus teman-teman kayak ngaruh nggak sih, kayak berat gitu tuh ngaruh? Berat itu ngaruh. Jadi ada yang bagusan yang berat gitu lebih enak. Nah, tapi kita nggak bisa mastiin tuh. Ada teman-teman yang suka dengan bobot yang berat, ada yang ringan. Kalau ibaratnya kalau teman-teman mungkin yang main biliar ya. Nah, itu stick, ada yang suka stick berat, ada yang sticknya ringan gitu. Jadi ada yang suka berat itu biasanya nggak terlalu nggak perlu tambahan power lagi buat membuka baut. Ada juga teman-teman yang suka ringan lebih karena biar nggak cepat pegel. Iya, kadang kan kayak yang berat suka pegel juga ya. Iya. Jadi istilahnya senyaman-nyamannya yang aku bilang belum tentu teman-teman juga nyaman. Betul, tergantung pemakai juga. Iya, cuman kalau ciri khas dari Mega Idea kita istilahnya bikin video inilah istilahnya kan ngasih gambaran juga. Kalau ini bobotnya ringan kalau hitungannya karena dari bentuk ya dia ramping dan juga bahan yang digunakan itu cenderung memang ringan. Jadi tapi titik beratnya tuh beratnya ke depan gitu. Oh, ke depan. Jadi kalau diginiin lah istilahnya di tengah gitu beratnya ke depan. Paling untuk obeng set Mega Idea kayak gitu aja Bang Rizky. Iya, dia ada 5 jenis gitu kan. Ada pentaloop, Philips, ada 3 point juga. Istilahnya dalam satu set udah bisa buat ngerjain ya. iPhone, Android, bisa apa? MacBook juga. MacBook belum ya? Belum. Beda lagi. Kalau ukurannya beda nanti. Iya. Ini khusus untuk handphone dan tablet. Handphone, tablet udah bisa satu set. Istilahnya nggak bingung-bingung lagi. Istilahnya ya kalau kualitas kita bilang nanti ya teman-teman sih yang menentukan. Iya. Sebenarnya yang lebih penting itu kenyamanannya. Betul. Kalau nggak nyaman gimana kan mau ini kan. Oh ya Bang Rizky, tapi ada satu yang masih aku pikirin nih, kepikiran dari tadi. Ini kan Mega Idea ya. Kenapa dia identik? Maksudnya di sini kenanya warna merah ya? Iya. Kemasannya ada merah. Satu warna gitu. Iya, satu warna. Terus ini juga merah gitu. Jadi benar-benar satu gitu, seragam banget, warnanya merah semua. Sedangkan kalau dilihat dari gripnya itu kan beda-beda. Apa yang maksudnya ngebedain dari Mega Idea ini tuh? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kalau dari beberapa obeng yang Mbak bilang tadi tuh, ada macam-macam jenis obeng. Dan biasanya karakteristiknya pasti beda ukuran, beda warna. Betul. Warna kan kepala. Kayak obeng-obeng lain kan banyak yang warna-warni gitu. Iya, warna-warni. Jadi kalau dari si Mega Idea, kalau kita tahu dari Mega Idea ini kan dia satu perusahaan dengan Kianli ya. Kalau Kianli ini kalau dari dulu kita udah tahu material dan juga desainnya pasti dia elegan. Memang itulah yang diusung nomor satunya itu gitu. Elegan ya. Elegan. Dan berarti Mega Idea itu memang satu perusahaan sama Kianli ya. Iya. Beda merek aja. Beda merek aja. Jadi karena muaranya sama, otomatis apa yang diusung bakalan sama gitu. Jadi buat Mega Idea iFlying ini, kenapa dia warnanya merah dan juga kesemuanya sama, yang beda hanya grip aja. Sebenarnya kalau kita bilang tadi kan dia seragam. Kalau seragam itu istilahnya kayak elegan gitu kan. Elegan, nah istilahnya
dengan warna yang sama semua dia kelihatan ya bagus gitu, apa ya, ganteng aja gitu, cakep, enak dilihat gitu. Iya. Tapi dia tetap bedain di gripnya gitu. Aja. Jadi ada penanda lah istilahnya. Betul. Cuma ada beberapa obeng juga kan yang bukan dari sininya aja ya, bukan dari kepalanya ya. Kadang dari sini juga pegangannya. Pegangannya beda. Ya, gripnya ya. Kadang warnanya beda, ada warna hijau atau warna kuning. Ya, itulah yang bedain dari iFlying, dari Mega Idea ini dengan obeng-obeng yang lain. Itu yang memang dipegang lah istilahnya dari dulu sampai sekarang. Memang muaranya dari Kianli-nya memang gitu. Kita lihat aja produk-produknya yang lain kayak selain gitu. Ini, selain box-boxnya kayak pisau IC-nya. Ya, pisau IC Kianli. Itu seragam semua kan. Kayak dari model kemasannya aja. Model kemasannya sama. Warnanya juga kayak gitu semuanya. Sama gitu. Karena memang mereka konsepnya memang keseragaman gitu yang bikin dia tampilnya elegan. Jadi itu bagus, kualitas bagus, elegan gitu ya. Iya. Nah, kadang ada juga teman-teman yang suka dengan seragaman warna atau memang ada yang suka memang berbeda-beda warna. Itu sebenarnya pilihan aja kan. Cuman memang dari Kianli dia memang udah dari sananya harus gini gitu. Iya. Istilahnya seragam lah dari semua produknya. Jadi dia tampilnya elegan. Itu sih kalau buat obeng iFlying Mega Idea. Kalau secara material dia pasti bagus. Karena Mega Idea udah tau lah. Kalau Kianli lagi ya. Iya. Nah, paling untuk pembahasan obeng set iFlying Mega Idea kayak gitu aja ya Bang ya? Ya, boleh. Berarti kita lanjut ke obeng set berikutnya. Oke. Nah, ini udah selesai ya. iFlying. Jadi buat teman-teman yang mau nanyain materialnya pasti bagus. Ini nih. Kianli. Apa lagi nih? Ini obeng set GSM Short. GSM. Dari GSM. Legendary ya nih. Legendary. Ini ya. Barang lama. Iya. Ini baru masuk lagi kita. Jatuh. Pengamannya. Wow. Mencolok banget ya. Terang gitu. Ngejreng ya sekarang ya. Ngejreng. Ku buka aja salah satu ya? Iya, boleh. Ini nih. Obeng set GSM Short. Dingin banget ya, kena AC kali. Nih Bang Rizky, langsung aja kali ya. Ini tadi kan agak berbeda sama yang obeng set tadi ya. Iya, secara look udah kelihatan. Secara look beda. Aku pengen tahu nih tentang obeng set ini Bang. Kayak kelebihannya apa sih gitu? Apa ada sisi minusnya atau gimana? GSM Shorts ini juga sebenarnya barang ini ya. Obeng yang kalau sobat-sobat teknisi yang udah lama dalam dunia perteknisian pasti udah tahu lah GSM Shorts ini memang dari tulisannya udah ada gitu. Legendary. Udah legend ya ini. Jadi kalau untuk GSM Short yang sekarang mungkin teman-teman yang baru atau mungkin yang udah lama, ini yang udah lama pasti kelihatan lah. Ini untuk warnanya udah beda dari yang sebelumnya. Dia udah pakai chrome finishingnya. Glossy banget soalnya lebih glossy. Yang sebelumnya mungkin warnanya lebih mirip kayak iFlying tadi ya. Lebih ke silver. Terus juga dari gripnya karena mungkin tampilannya lebih glossy jadi kayak pas diputar tuh kayak mewah gitu kan. Kayak kalau aku kan minus ya, pusing liatnya. Berarti silindris. Kurang tahu. Jadi kalau dari bahan sebenarnya kalau kita mau bahas bahannya, kalau dari look udah beda. Kalau dari bahan dia untuk mata dia sama ya dengan iFlying tadi, dia pakai chrome S2 juga. Karena untuk ketahanan sama, untuk dari matanya, cuman yang bedain mungkin daya dari magnetnya dengan iFlying tadi. Magnet juga ya. Bobotnya juga beda. Ini lebih berat ya? Lebih ringan. Lebih ringan. Karena di sini kalau Mami Mimi lihat nih ada bolong-bolong ya. Iya. Dan ini bolongnya sampai tengah gitu. Tembus. Sampai ujung sana tembus. Iya, sampai belakang lagi tembus keliling. Nah, ini salah satu yang bikin bahannya sedikit ringan. Ini kenapa, aku mau nanya, kenapa bisa bolong-bolong gini Bang dia nyiptain gitu? Sebenarnya tujuannya pertama kan grip. Iya. Daripada garis-garis gitu kan udah banyak obeng yang garis-garis ya. Gitu ya. Tampil beda agar mungkin mengurangi bobotnya juga. Oh iya ya, karena kan bolong-bolong. Pasti kurang bobotnya. Iya. Jadi untuk
dia ngejarnya grip dan juga tampilan. Cuman kalau kita bicara tampilan, ini sedikit ini juga bahaya juga gitu. Karena bolong-bolong. Kalau bolong-bolong ini kadang-kadang kan ada teman-teman tuh yang fobia ya, yang dengan tirophobia. Tirophobia yang mungkin ada bolong-bolong di tangan atau di kaki gitu. Lihat spons yang bolong-bolong gitu kan. Itu bisa salah satu hal yang mungkin buat teman-teman yang seperti itu, fobia seperti itu, nggak bisa pakai gini gitu. Jangan disarankan. Bisa berpengaruh gitu. Jadi untuk desainnya sebenarnya ini ya nggak ini sih, bukan mengurangi sih, cuman ditakutkan gitu. Ditakutkan buat teman-teman yang ada fobia seperti itu dapat mempengaruhi gitu. Ya, jadi nggak milih ini. Gitu. Jangan dulu lah, mending yang lain aja. Pasti karena dia fobia, nggak mungkin dia paksa, pakai aja lah, nggak mungkin, kecuali dia minjem gitu kan. Kalau minjem pun mungkin dia nyari akal buat minjem orang lain gitu kan. Cuman kalau secara desain dari yang sebelumnya nggak jauh beda, cuman dia warnanya memang lebih ngejreng yang sekarang ini. Yang sebelumnya memang mungkin silver ya, lebih kayak ngedove gitu, sekarang dia ngejreng. Jadi ketika diputar pun dia kayak ini permata gitu, jadi ya kayak ada bling-bling gitu. Betul. Iya, kepalanya juga warna-warni ya. Cuma pas aku putar lebih ringan banget ya. Ringan dari yang iFlying yang kita cek tadi. Ya, bearingnya. Ini yang ada di belakang sini juga lebih ini ya istilahnya, lebih nyaman lah buat di tangan juga. Mau di sebelah sini atau sebelah sini juga lebih nyaman. Lebih ngikutin lah. Cuman bobotnya memang lebih ringan. Iya, lebih ringan dia. Bobotnya lebih ringan. Kalau secara bahan dia sama, stainless steel. Dan juga di bagian belakang ini sama aluminium alloy juga. Tentunya yang membedakan dengan iFlying tadi salah satunya warna-warni ini. Jadi dia membedakan selain gambar yang ada di belakang, iFlying kan juga ada gambar di belakang. Betul. Cuman dia kan bedain di grip. Ya, nah, ini salah satunya yang bedain warna-warni. Sama semua ya. Ini gripnya sama semua. Ini seragam, cuman kepalanya beda. Gitu. Dia yang buat ini ya, identitasnya kepala berarti ya. Iya, ini identitasnya kepala dan gambar. Tapi yang aku bingung Bang, ini kan kalau untuk harga jual ya. Untuk yang tadi harga, belum spill harga ya. Untuk per tag-nya itu kan ini di harga berapa ya? 325 kan? Iya 325. 325. Sekelas GSM short terus sama dibanding iFlying yang Megadia lebih ini ya agak jomplang dikit. Apa itu maksudnya yang lebih yang ada nilai lebih lagi nggak selain itu? Kalau dibilang nilai lebihnya mungkin kita apa ya bahas dari packagingnya juga kan ini. Itu salah satunya. Sebenarnya yang lebih fungsi dari obeng itu dan juga ukurannya Mbak. Ini lebih panjang. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau naruh tangan bagian sini, tadi kalau pakai flank kan jadinya pendek tuh. Oh, tadi agak pendek ya. Jadi agak pendek. Kalau mau naruh sini juga lebih tangan yang ukuran gede lah, ukuran dewasa, jadi lebih nyaman gitu. Jadi memang setiap obeng itu ada ciri khasnya masing-masing. Untuk GSM dia berani ngasih harga segitu, aku juga baru tahu harganya segitu kan. Istilahnya pertama mungkin dia dari bahan dari mata dia sama. Cuman balik lagi kita bilang dari fungsi dan juga kenyamanannya. Untuk obeng dari yang kita filing highlight tadi juga magnetnya. Ya, mungkin betul. Ini yang bedakan yang magnetnya lebih bagus mungkin ya, lebih kuat, bukan lebih bagus sedikit. Pasti iya. Karena komposisinya pasti beda-beda. Kalau buat teman-teman yang mungkin bilang S2 Chrome stainless 2 itu kan sama semua gitu. Cuman kan komposisi bagian belakangnya atau bagian ada yang dimodifikasi sedikit dari setiap brandnya gitu. Yang bedain salah satunya kepalanya memang lebih fungsional lah, lebih berfungsi kepalanya. Terus gripnya juga beda dari yang lain. Dan juga ukurannya udah beda panjangnya ya. Kalau kelengkapan GSM sama kayak gitu ya. Iya, aja paling ya. GSM itu sih
Kalau obeng kebanyakan memang kita bahas untuk yang sekarang ini kan 2D semua ya, 2 dimensi. Oh iya 2D. Jadi 2 dimensi, jadi hampir-hampir mirip, cuman ada ciri khas masing-masing. Paling nanti dari 4 yang Mbak Mimi bilang tadi ada beberapa lah yang sangat beda. Untuk pembahasan obeng set GSM set paling itu aja ya Bang ya. Iya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan obeng selanjutnya, kayaknya kita harus minum-minum dulu. Tadi aku batuk terus. Minum-minum dulu, jangan minum-minum Mbak. Maksudnya minum. Harus minum dulu ya. Iya, ini kita taruh dulu ya. Ini pembahasan GSM set udah. Berarti kita tinggal ini. Sebenarnya kalau kita mau ini selagi nunggu air. Iya betul. Nah, tambahan dikit aja untuk bedain dari 2 produk yang udah kita bahas tadi, iFlying dengan GSM. Kalau GSM memang kalau untuk obeng dia dulu ya kayaknya. Dari iFlying mana lebih dulu? iFlying atau GSM? iFlying dulu kayaknya ya. Yang masuk ke Indo. Oh, masuk ke Indo. Yang masuk ke Indo. Cuman tapi kalau produksi kita kurang tahu ya. Dari 2000. Oh, makasih Mbak. Diminum dulu, dimakan Bang Rizky. Dikasih kopi terus ya. Masuk ke pasaran itu pasar duluan iFlying. Iya kalau di Indo. Oh iya dulu kita punya yang satuan ya dulu. Satuan kayaknya. Ada yang satuan dulu ya. Dulu banget. Tapi lebih ini yang satu set ya, karena sekaligus mungkin ya. Lengkap. Iya, yang satu set. Jadi itulah yang bedain nanti antara obeng-obeng yang kalau iFlying sama GSM ini agak sulit juga bedainnya. Dengan harga yang mungkin cenderung jomplang banget itu. Kalau ini kan hampir-hampir mirip, cuman memang ukurannya beda. Itu aja sih yang lebih paling signifikan, dan juga magnetnya memang sedikit lebih kuat gitu. Dan juga matanya sedikit lebih tahan daripada iFlying gitu. Itu sebenarnya yang bedain. Memang kalau kita yang posisi yang beli ini, kita sebagai pembeli sulit juga bedainnya gitu. Jadi lihat harga, dan juga ya kalau yang paling enak itu memang nyobain langsung gitu. Iya, enak. Nyobain nyamannya yang mana gitu. Karena obeng secara fungsinya sama gitu. Buat buka baut gitu kan. Cuman kenyamanannya pasti kalau teknisi yang ini mah kan kadang suka nyoba di sini bawa unit handphone misalnya. Nah, sekalian nyoba boleh. Atau mungkin teman-teman yang jauh mau beli online. Sekaligus ini beli. Iya. Masa ngerjain garapan dong. Makasih ya Mbak ya gitu. Makasih Mbak katanya kan. Udah di review gitu kan. Enggak, kalau teman-teman yang jauh mungkin bisa nyoba di temannya dulu buat kenyamanan. Karena kita nggak bisa rekomendasikan gitu. Kita paling bisa ngasih tahu ini lebih ringan bobotnya dan gripnya seperti ini. Untuk kepalanya memang yang lebih bagus, apa sih namanya itu, kelahar kok kelahar bahasa aku itu. Piringannya yang di atas bearing ya. Bearingnya itu memang iya. Ntar abis sama aku. Nggak apa-apa. Bearingnya memang lebih nyaman yang GSM, sedikit lebih nyaman daripada iFlying. Oh ya Bang, kita berarti lanjut ya ke obeng. Mana? Oke. Yang biru-biru nanti. Ini di luar ekspektasi sih pembahasan obeng gitu kan. Ini obeng set tuyul lollipop ya. Kenapa bilang lollipop? Karena kalau dari aku pribadi kayaknya dilihat dari sini deh kepalanya. Iya. Modalnya kayak gitu lollipop ya. Kita buka aja ya biar. Biar teman-teman pada lihat. Wow, tuh. Iya kayak permen lollipop. Iya, warna-warni lagi. Ini obeng set tuyul ini obeng yang paling beda di antara ini obeng set yang bukan secara ini aja material sih, semuanya kali ya, semua obeng yang kita punya yang ada di sini. Yang ada di sini. Secara material ya? Iya betul, secara materialnya. Boleh jelasin nggak Bang, kenapa dia paling beda dari materialnya tuh? Oke. Obeng set tuyul. Kita pegang satu deh. Ini yang lollipop buat teman-teman. Aku juga mau pegang lah. Ya, yang penasaran. Sebenarnya memang untuk daripada ini ya, dari beberapa obeng yang kita bahas hari ini, inilah obeng tuyul ini yang paling beda secara material.
Mulai dari matanya yang paling beda. Dia pakai, kalau tadi dia pakai apa? Stainless chrome S2. Kalau ini vanadium chrome S2. Vanadium chrome. Berarti lebih bagus ya? Iya, tingkat kekerasannya daripada stainless. Dari stainless dia memang lebih jauh, lebih keras. Dan juga mungkin dulu sebelum rilis ada video rilisnya tentang obeng, ya video demonya. Oh iya, aku waktu itu pernah lihat juga videonya tuh. Yang dicocol yang bisa kemana digini ke baja ya? Ke baja. Gini. Ya, dicocol ke baja. Ya kalau teman-teman yang penasaran benar nggak sih, ya silakan, nggak apa-apa coba gitu. Iya, beli dulu coba gitu. Coba deh, tok. Gitu. Ya, cuman istilahnya kalau sebagai orang yang mengeluarkan obeng ini, pasti itulah salah satu jaminan buat teman-teman milih obeng dari obeng setuyul ini, termasuk obeng lollipop yang bakalan kita bahas. Sebenarnya yang membedakan lollipop itu bagian kepalanya. Dari dua yang kita bahas tadi, mungkin yang paling kentara ya kepalanya. Untuk grip pastilah ada perbedaan, pasti ada ciri khas. Kalau yang paling beda itu bagian kepalanya. Bearingnya lebih nyaman lagi, lebih smooth. Dan juga buat teman-teman yang biasa kayak aku tadi taruh di bagian telapak tangan, itu lebih nyaman. Iya sih, iya lebih enak ya. Dan dia dimensinya lebih panjang, jadi buat teman-teman yang naruh di telapak tangan tuh lebih enak gitu. Iya. Kalau mau taruh di sini juga enak gitu. Gripnya juga enak banget buat tangan ya gini. Jadi ini bahannya sama, aluminium alloy juga. Yang keras. Ini kepalanya. Iya, kepalanya. Kalau di paling beda ya di bagian sini. Vanadium chrome S2. Dan kekuatannya keras. Dan kenapa lollipop ini harganya mungkin belum Mbak spill tadi ya. Harganya ya kita spill. Oke, harganya. Ini berarti ya. Harganya tuh buka 295 harganya. 295. Betul. Oke, untuk harga dia di 295. Sebelumnya kan ada yang merek sama tuyul. Cuma dia beda seri. Kalau ini kan lollipop, kalau yang satunya sebelumnya tuh everyday. Isi 5 juga. Isi 5 juga ya. Cuma dia agak beda. Lebih murah juga. Lebih murah. 245. 245. Iya, harganya dulu. Jadi istilahnya kalau untuk obeng tuyul dia sebenarnya secara bahan dia sama semua. Oke. Nanti mungkin ada pertanyaan lah buat Mbak Bibi. Tapi aku jelasin dikit tentang tuyul lollipop ini. Sebenarnya yang bedain di antara obeng-obeng yang lain, yang paling kelihatan itu kepalanya aja. Kalau secara grip dia memang sama semua. Di antara beberapa jenis obeng, yang ada 5 jenis obeng di sini, dia sama semua gripnya. Dia kayak apa sih namanya nih? Kayak rasio gitu. Kayak gear rasio. Kalau teman-teman yang udah bongkar mobil atau motor pasti kelihatan tuh. Kayak gear rasio gitu. Dan juga dia mendukung untuk di kepalanya. Jadi buat teman-teman yang mau pakai bagian sini, yang mungkin tangannya kurang nyampe, dia mesti ngejar di sini gitu. Di gripnya ya. Gripnya. Dan gripnya tuh merata jadinya gitu. Iya, betul. Ini merata. Karena dia dari bawah sampai ke atas itu sama. Ukurannya sama, nggak ada lekukan-lekukan apa gitu. Dan juga buat teman-teman yang naruh di sini atau mau naruh di sini, jadi lebih enak gitu. Karena nggak ada perbedaan. Jadi kalau untuk secara desain dia memang sangat beda banget dari obeng lain. Dua yang kita bahas tadi ada 2. Dan dengan obeng yang Mbak Mimi bilang tadi everyday, dia beda harga dan juga dari tampilan juga beda gitu. Karena dia ngusung temanya lollipop. Modelnya benar-benar kayak lollipop. Paling aku nyoba itu sih, nanya dengan 245. Gimana sih penjualan obeng lollipop ini dengan bahan yang jelas-jelas kita tadi dari demonya aja kita lihat tuh videonya gitu. Untuk penjualan dibanding obeng setuyul everyday yang sebelumnya, lebih kenceng yang itu. Yang ini mungkin bisa dibilang kurang jalan lah, agak pelan gitu. Untuk
karena untuk kayak kualitas dan lain-lain itu di obeng everyday itu bener-bener sama gitu loh. Sama ya. Iya sama gitu, cuma beda mungkin beda model aja paling ya. Tapi untuk kualitas dan bahan sama ya. Sama. Bahan kualitas dan iya mungkin iya. Belum nyoba kali ya. Belum familiar gitu ya customer model kayak gini gede-gede gitu palanya ya, takut rata kan gitu. memang yang pipih gitu kan kebanyakan, lempengan gitu. Lempengan. Iya, yang si everyday kan kayak gitu modelnya. Terus kualitasnya sama, bahannya juga sama, di harga yang murah otomatis kan beda berapa banyak berarti? peminatnya. 245, 295. Beda gocap. Lumayan. Iya. Buat ongkir. Kalau teknisi kan kadang apa yang lihatnya dari kualitas juga kan. Ya. Kualitas sama harga juga bisa jadi. Sedangkan kalau kenyamanan ntar lah ya. Cuan dulu, nyaman dulu. Di ini aja dicoba dulu, kalau udah nyaman ya alhamdulillah. Iya. Kalau obeng mah bisa coba dulu kan. Iya, kalau yang lollipop kan mungkin satu pas awal masuk juga itu dulu ya, everyday ya. Everyday dulu. Jadi everyday dulu. Jadi ininya agak kalah juga karena yang masuk duluan itu. Iya, dengan desain yang baru mungkin harus ada pembiasaan lagi lah istilahnya ya. Oke. Iya, tapi di toko nggak ada tuh. Nggak, di Indonesia, di Cina juga lagi langka sekarang. Lagi langka ya, di pasaran ya. Betul. Makanya sekarang. Yang banyak sekarang kayaknya yang masuk tuyul ini apa? Lollipop. Kita stok juga banyak nih. Nanti kalau sini saya mau beli boleh. Langsung jualan. Biasanya sales cewek itu kalau udah ada lahan gitu kan. jual gitu kan. Sekalian. Iya. Cuman kalau secara desain memang beda banget dari yang lain. Kalau bahan ya sudah pastilah. Kalau tuyul dia makainya vanadium Chrome S2, dan juga yang everyday tadi teman-teman yang udah pakai everyday mungkin kan. Cuman kendalanya sekarang memang lagi langka. Iya, gitu, lagi langka, benar-benar langka. Tapi kalau misalnya nggak di sini aja gitu, di produsennya juga. Di Cinanya juga langsung nggak ada. Iya, memang dari country-nya memang nggak ada. Yang mending yang ini. Iya. Ini malah bisa dibilang. Cuman dia terlalu tahan sih. Dari videonya juga ya. Iya. Makanya teman-teman jarang yang ganti. Mungkin yang kepalanya copot. Ya hilang. Nanti teman-teman kalau ada obeng salah satu hilang atau pen yang bener-bener komplit, nanti belinya ini aja coba dulu. Boleh. Enggak jual satuan, satu set. Kan bahasnya setan tadi. Iya. Satu set. Iya sih. Kalau untuk pembahasan obeng set tuyul lollipop ini kayak gini aja Bang ya. Ya, kita bahas obeng ya gitu aja gitu. Yang paling bedain tampilan. Juga kalau untuk bobot ya. Kalau bobot memang dia ini agak berat. Cenderung sama, cuman dia memang di kepalanya. Karena kepalanya gede gitu kan. Gede lu. Aluminium alloy gitu. Gede hulu. Apa? Gede hulu. Gelu ya. Delu. Oh, gede hulu. Bahasa apa ke Sunda ya? Iya. Kepalanya di kalau untuk bahan dia sama dengan everyday, jadi teman-teman yang udah pakai everyday pasti nggak kagok lagi lah pakai. Tapi pas awal-awal barang ini masuk, aku juga pas lihat, kok gitu loh, pas awal ya. Kok gini? Iya, kok gitu ya, dari kemasannya aja. Cuma pas aku coba, maksudnya lihat-lihat ya, terus coba gini nih. Pas ini enak gitu di pas bagian ini kepalanya. Karena dia bulat. Kalau bulat tuh otomatis kan dia ngikutin. Iya, enggak sakit. Kecuali ada yang kotak di sini, baru lah kan. Ngebekas di sini ngotak. Kalau dia benar-benar ini, cuma enak banget. Kalau bulat tuh dia kan sudutnya nggak ada. Iya. Jadi memang nyaman lah. Mau di sebelah sini, mau di sebelah sini, mau sini, nyaman. Ini kan. Soalnya ini lumayan berat ya. Iya, kalau bobot sebenarnya hampir sama, cuman karena kepalanya sih. Kepalanya berat. Kepalanya gede. Kalau untuk tuyul ini, tuyul lollipop. Ciri khasnya itu sih warnanya gitu kan, ngejreng, terus bulat-bulat. Jadi kalau di meja kelihatan banget. Iya. Bahayanya kalau banyak anak kecil sih. Iya sih. Tadi kiranya permen ya? Iya. Nih, Bang. Jadi kalau teman-teman yang punya servisan yang punya anak ya hati-hati. Yang di sekitaran meja servisannya ada aktivitas anak-anak, simpan aja gitu. Iya, karena pas lihat kemasannya juga, wih, menggoda ya kalau bukan takut di anaknya, obengnya hilang nanti. Buat mainan. Karena bagus liatnya ya. Emang belinya nggak bisa satuan. Iya, harus satu set. Lumayan juga harganya ya. 200.
kurang dikit 300. Hilang satu, hilang garapan satu kan. Yang plus lah. Iya, Aduh. yang plus lagi kan hilang garapan. Nah, untuk pembahasan obeng set tuyul mungkin sampai ini aja paling ya Bang. Iya. Segitu aja. Nanti kita bakal lanjut nih ke Barang obeng yang bagus, terakhir. barang bagus. Nice. Obeng yang terakhir Tuyul. nih yang keempat. Tentang tuyul. Oke. Nih, mungkin dari tadi mencolok banget ya warnanya. Warna biru. Ini ada namanya obeng set mekanik King Kong. King Kong. King Kong ini yang ke saya, Bang. Oh enggak itu. Nah, Mbak sama buka King dulu aja. King. King Kong King Kong. 6 in 1. Dapat 6. Eksklusif ya. Bisa dibilang obeng set yang eksklusif. Nah. Dingin banget. Nih obengnya dapat 6. Ini kok namanya King Kong, Bang? Bang Rizky boleh jelasin nggak? Kenapa ada dibilang King Kong? Itu Dari dulu. mana King Kong? Nanya dulu, itu berarti. Iya, aku penasaran dulu. Kenapa namanya King Kong tuh? Nah, kirain mau jelasin dulu itu kan. Nanti dulu itu. Oke. King Kong ya. King Kong. King Kong. Iya, King Kong. Ini sih istilahnya opini ku aja Iya, sih ya. Nanti dikira ini kan. di stitch sama ini nanti orang mekanik nanti kan. Sebenarnya kalau kita lihat secara look buat teman-teman perbedaannya dengan obeng-obeng yang lain secara ukuran dia beda ya. Dia Iya. pendek, Agak gede ya. ya, dan ukurannya memang sedikit lebar diameternya dari obeng yang lain. Jadi salah satu yang membuat dia kenapa disebut King Kong itu secara, waduh, jangan Mbak, ada bautnya gitu. Iya ya. Wah, robot nih. Jadi salah satunya yang membedakan nih dari tampilannya. Iya, dari tampilannya. Kalau kita lihat aplikasikan ke King Kong lah istilahnya, dia gede, bantet gitu kan, gede, terus pendek gitu kan, dan juga kepalanya sama dengan badannya ukurannya. Nah bedain Rata itu doang gitu. sih. Kepala gede, badan gede. Ya, jadi menggambarkan sebuah kekokohan lah istilahnya. Jadi kalau kepalanya gede, badannya kecil kan kayak Nggak lucu. Jatuh dulu palanya. iya, kayak ringkih banget gitu kan. Jadi gambarannya seperti itu. Kalau kita bahas bahan, kalau bahan, iya aku pengen tahu. sebenarnya nyangkut juga tuh ke King Kongnya tadi tuh. King Kong Jadi bahannya dia memang makainya stainless chrome S2. Oh, berarti sama kayak yang high flying dan juga GSM. GSM. Cuman yang membedakan mekanik King Kong ini memang dia sedikit lebih keras lagi dari high flying dan juga GSM. Sedikit lah ya. Ya, secara kekuatannya, durability-nya. Oh iya. Oh ya Bang. Itu dulu lah tentang King Kong tadi ya. Aku penasaran, ini sebenarnya bisa dibilang kepala atau seluruh badan? Apa yang kayak Bang Rizky bilang tadi, kepala karena King Kong ya gede semua, jadi nyatu kayak gini ya. Kalau kita bilang secara ini ya, kalau secara look dia memang nggak kelihatan. Cuman secara fungsional dia sama dengan kepala yang 3. Dia cuma tetap pakai bearing, cuman desain dari mekanik dia pakai ukuran yang sama. Karena ukuran ini aja udah gede gitu. Mau dikasih kepala segede apa lagi gitu kan? Nggak lucu ya kayak. Iya, aneh jadi kalau aku lihat gimana ya? Kayak ngambil ini nyuap nasi nanti kan. Iya. Iya. Jadi ya dia desain dengan ukuran segini. Kalau dikasih kira-kira kalau dikasih kepala yang lebih gede lagi, takutnya nggak bisa kekejar tuh kenyamanannya gitu. Jadi dengan ukuran kayak ini udah nyaman lah istilahnya. Ini soalnya pas bagian kepalanya juga ada warna-warni juga ya tadi. Ya itu pembeda dari ukurannya. Ini dapat 6 nih Bang. Gripnya beda, kepalanya beda. Bang Rizky nggak ngepoin nih harganya berapa? Oh iya, lupa. Aku pengen ditanya loh. Kirain tadi itu ya, udah disampaikan tadi sama Bang ini. Ini apa nih yang beda? Ini kan 6 in 1. Iya. Maksud 6 in 1 itu apa? 6 in 1 berarti 6. Iya, 6. 6 in 1. 1-nya apa? 1. Ini dudukannya. Oh, 6 plus 1 gitu. 6 plus 1 Tapi berarti sebelum ya. itu, kan harganya aku buka dulu aja ya. Oke, Nah, harganya. Kita dulu rahasia. Nah, untuk harga King Kong, obeng set King Kong ini kita buka harga per tag hari ini tuh di 367.000. Dapat 6. 365. Ya, ini mah dapat 6 nih. 2.000. Boleh 365 boleh. Susah nanti yang edit 367 kan. Nih 365 ya.
dapat 6 obeng. Satu lagi plus sama ini lagi nih. Tuh. Kita buka aja lah ya. Iya. Nih, dapat rak obengnya. Screwdriver. Bentuknya akrilik ya, akrilik nih. Ini buat teman-teman yang apa namanya, teman teknisi yang belum ada rak obengnya buat naruh obeng. Kalau semisalnya pengen beli obeng ini sekalian yang apa? Yang apa? Ada satu setan. Iya, yang satu set sama dudukannya ini. Jadi nggak perlu beli dudukannya lagi. Jadi enak banget nih pas dipakai. Dan juga pasti udah pas ya. Iya. Karena dia satu brand. Betul. Udah disediain langsung. 365 dapat 6 obeng sama satu dudukan. Worth it banget sih menurutku. Bisa Ya, muter. bisa dimuter-muter tuh. Cakep juga Oh, ini. iya. Jatuh. Jatuh lumayan. Maya nanti Kan King Kong. Kuat. kok berat kena kaki langsung ini. Tuh, Enggak. cakep. Iya sih kalau secara tampilan ya. Keren. Keren. Berarti 6 tambah 1 365. 365. Tambah 365. satunya tuh satunya ini ya. Oke, 365. Rak. Ya kalau kita bagi-bagi harga berapa tuh kira-kira? Sekitar 60, dah hitung-hitung 60 Nggak ribu nyampe ya. lah kalau untuk obengnya ya. Tambah soalnya tambah ini. Iya. Ya 50.000. 5 kali 6 30. 300. 365 Ininya ya, akriliknya. Box. Ya. Itulah kira-kira ya. Iya, soalnya kalaupun kita beli yang modelan apa juga lumayan ya di atas cepet ya. Dudukan. Ini aku suka banget nih lihat akriliknya, serius. Seneng banget liatnya. Karena tujuannya kenapa dibikin akrilik, Mbak? Itu, dia kan pantulin Iya. cahaya tuh. Nah, obengnya pendek-pendek, jadi kelihatan keren gitu. Iya. Kalau panjang, cungkring gitu kan, jadi kayak nggak gimana bagus ya? gitu. Betul. Iya. Memang desainnya ya istilahnya udah ini lah, udah dipasin lah. Oh, iya. Ini ada 1, 2, 3 lagi space. Nih berarti harus yang beli satuan nih. Iya, Iya. ini beli satuan nanti. Berarti sisa satu Jualan lagi. 3 obeng lagi di sini. Ini kan cuma bisa buat handphone, iPhone, Tablet. tablet. Nah, jadi buat teman-teman yang MacBook mungkin kalau mau MacBook ya. atau laptop gitu kan. Ya beli yang satuan. Iya, bisa 1, 2, 3. 3 lagi. obeng pisah gitu. Iya. Betul. Kalau selagi ukuran ininya sama Pas. nih, bagian depannya ini pasti masuk. Cuman ya pasti beda lah sedikit. Ya. Ya, kalau Ya, nah, berarti- kita lanjut nih kalau Iya, kenapa sama namanya lanjut. King Kong. Heeh. King Kong tadi kita udah bilang kalau secara ukuran. Bobotnya juga berat. Kekuatannya juga durability-nya memang beda secara bahan yang sama, memang beda dari teman-teman yang lain, atau kompetitornya yang lain. Dan juga secara dimensi dia mengusung dimensi yang pendek tapi berat. Pendek tapi berat ya. Ya. Bener-bener Jadi kayak ini. kalau ringan pendek segini mungkin sedikit Aneh apa ya, ya, kalau bahasa gimana ini ya? ya gamang, apa sih, ragu. Itulah. Bahasa Indonesia itu Mbak, gamang Bener. itu. Oh, damang itu bahasa Indonesia. Iya. Jadi kayak ini udah kepegang enggak ya, ragu-ragu lah istilahnya gitu. Jadi buat teman-teman yang belum terbiasa dengan ukuran obeng, kan rata-rata obeng kan nggak ada yang sepanjang ini ya. Ya, nggak ada. Sependek. Ya, sependek ini. Nah, mungkin ada ya. Oh iya, ada lah. Ada ya? Tipenya 5107. 5107. Oke. Ada. Iya. Itu kan jarang. Nah, ini Iya kecil. oh iya ya, yang kecil-kecil itu ya. Itu kan kecil banget itu. Jadi dengan desain seperti ini dia bobot seperti dengan desain pendek gini, udah bobot seperti ini udah pas gitu. Jadi buat teman-teman udah bisa satset lah. Iya, lebih cocok lagi buat teman-teman yang pakai kepalanya buat di jari sebenarnya. buat di jari Karena dia ya, pendek ya. Pas ininya juga. Nah, jadi memang dikhususkan buat teknisi handphone. Jadi buat teman-teman yang biasa langsung garapannya pakai jari, jarang pakai ini, itu udah nyaman banget. Karena dia bobotnya udah berat, jadi cukup ditekan aja, ya udah bisa diputar. Iya. Enak. Jadi mendukung. Ya nilai plusnya otomatis pasti dudukannya. Iya, sama satu obeng lagi dapat. Iya, dapat
satu obeng tambahan. Itu yang bedain King Kong dengan obeng-obeng yang udah kita bahas tadi. Sebenarnya itu sih yang bikin mahalnya plus dudukan. Iya, Itu sih sebenarnya. Iya, 300.000. sama sih, nggak beda Kurangin jauh satu. harganya. Iya, kurangin satu. 50.000 tadi 250. Sama lah berarti kan? Sama hitungannya. Jadi kalau teman-teman yang kadang kan sekarang kan untuk dudukannya aja kan jarang. Dudukan udah jarang banget sekarang. Jadi kalau teman-teman pengen sekaligus pengen sama dudukannya biar rapi meja servis. Biar rapi, pasti rapi. Ini sekalian ini beli ya, yang satu set. Paling untuk pembahasan obeng set King Kong paling itu ya Bang ya? Ya, kalau secara bahan King Kong itu sama, kepalanya aluminium alloy, dia ukurannya sama karena ini opiniku aja. Kenapa dia ukurannya sama? Karena bobot ukuran badannya udah gede gitu. Mau dikasih seberapa lagi kepalanya gitu kan. Mungkin kalau lebih gede lagi ditakutkan nggak nyaman. Dan juga untuk gripnya udah beda-beda. Jadi teman-teman nggak hanya patokannya nggak hanya di kepalanya aja. Jadi teman-teman bisa bedain di bagian gripnya. Dan di gripnya itu udah 3 baris juga. Jadi 3 baris itu istilahnya udah pas lah kalau buat teman-teman di bagian pegangannya. Jadi untuk obeng King Kong ada 6. Itu sih yang nilai plus banget sih kalau untuk obeng King Kong. Dapat rak ya satu. Dapat rak. Ya paling itu aja untuk pembahasan obeng set King Kong. 3 berapa tadi? 365. 365. Harus satu set ya, nanti dibilang kan kita bahas tadi bilang iya, harus satu set. 2,5 5 obeng gitu kan. Aduh, nggak bisa. Akriliknya aja. Nangis nanti aku jadi jualannya. Ini gara-gara Bang Rizky ini. Iya. Oh ya, untuk King Kong paling segitu aja ya Bang ya. Iya. Berarti untuk 4 obeng ini kita udah semua ya? Yang khusus yang premium ya? Ya, yang premium, khusus yang premium. Nah, paling untuk intinya aku ambil intinya aja Bang ya. Iya. Dari obeng set premium ini yang 4 unit ini berarti ya. Berarti yang perlu kita lihat kan dari segi material. Tadi kan ada 2 jenis material ya. Iya. Yang vanadium chrome S2 sama yang stainless steel S2. Yang beda tuyul aja sih. Iya, yang ini aja nih, yang beda. Secara kesamaan sama semuanya. Terus dari magnetnya juga ya. Dari magnet, terus dari gripnya gripnya kan beda-beda juga kan dari semua ini. Terus panjangnya juga ada yang beda ya. Paling itu aja ya Bang intinya. Iya sih, kalau itu sih kalau untuk kita penjelasannya segitu aja. Jadi pilihannya kembali lagi buat teman-teman. Iya. Kalau yang premium inilah gambarannya. Kalau yang biasa mungkin nanti ada lagi. Dan juga secara harga tadi mungkin Mbak Mimi udah kasih lah spillnya per hari ini ya, per tag hari ini. Dan itu mungkin bisa naik juga ya Mbak ya. Bisa turun, bisa naik. Mudah-mudahan Mak kalau customer kan ngarepinnya turun ya. Iya doain aja. Pasti. Iya, modalnya turun. Dan mungkin kedepannya mungkin bakalan kalau ada ya everyday. Atau mungkin ditakutkan nggak ada. Udah nggak ada lagi karena si Lollipop ada gitu. Iya, jadi buat teman-teman mungkin ya beralih lah ke Lollipop gitu. Coba dulu dong Mbak, masa aku yang jalan? Iya, coba dulu aja pasti. Aku jadi semangat buat jualannya. Iya. Nanti coba-coba dulu aja kalau misalnya aneh bentukannya Cok. Kalau misalnya udah nyoba terus pasti kalau dipakai terus-terusan pasti bakal nyaman. Iya. Iya, jadi setia katanya. Iya. Itu paling Bang Rizky ya. Iya, Mbak. Ya, paling untuk pembahasan obeng set ini cukup segini aja ya. Paling nanti dilanjut episode berikutnya minggu depan. Ya, jangan pembahasannya kita di luar ini lagi ya. Di luar ekspektasiku lagi. Betul. Kita tiba-tiba ini aja ya pembahasannya. Itu obeng gitu ya. Ya udahlah gitu kan istilahnya. Iya. Enggak, soalnya barang yang paling jarang dipakai ketika proses pengQC-an obeng. Betul banget. Paling barang banyak yang Mbak Mimi jual pasti obeng. Ada terus. Mungkin itu ada pertanyaan mungkin kan. Apa sih Mbak beda? Pasti ada bedanya. Karena kan obeng salah satu pelengkap juga ya buat teknisi. Bedanya beda tipis sebenarnya. Ya, Betty cuman nanti bicaranya ya balik lagi kenyamanan. Betul, dari kenyamanan. Paling untuk pembahasan obeng cukup sekian. Dan kalau misalnya teman-teman
ada ide buat pembahasan kita minggu depan, nanti tolong cantumin aja di sini, komen di bawah. Iya, komen di bawah. Ya, buat nanti tim editor tolong nanti cantumin juga kalau misalnya ada yang mau order bisa di sini. Ada nomor sales. Kalau ada keluhan, ini ada apa nomor lagi? Bang Rizky. Ini apa yang mau dikeluhin? Iya sih ya. Nggak bisa makainya Paling Bang, nggak buat mungkin. itulah ya, buat alat-alat elektronik lainnya. Iya. Kayak blower kah atau apa. Sharing buat Nanti nama-nama. di sini ada nomor Bang Rizky. Iya. Nomor ini ya. Direktorat Nomor QC gitu. Jadi mungkin juga buat teman-teman seperti biasa, setiap episode 2 sisi itu adalah murni opini dari saya sebagai QC tim 994 dan juga Mbak Mimi sebagai sales tim dari 994. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa ada sedikit kekurangan atau juga ada hal-hal wah kencang banget. Aduh, kedengerin. Maklum ada ini. Memang depan sentul kita. Ada trek-trekan dikit. Jadi itu murni opini dari kita. Sedikit mungkin ada kekurangan atau mungkin teman-teman ada yang mau ditambahin mengenai pembahasan kita hari ini. Silakan tinggalkan di kolom komentar dan juga sharing apa aja mungkin yang teman-teman sudah ketahui dan mungkin kita belum ketahui. Iya, betul. Boleh lah di sini kita sharing biasa. Boleh lah. Gitu. Boleh kita ngopi-ngopi, iya, belanja, ngopi-ngopi gitu. ketemu belanja lagi. Tapi nggak mungkin aku bilang kan QC bareng gitu kan. Iya, nggak mungkin. Iya. Paling itu aja ya Bang ya. Iya, buat nanti, episode kedepannya mudah-mudahan nggak ada ini ya. Oke lah. Tidak berarti, mengejutkan gitu. Iya. Oke, kita paling lanjut di episode selanjutnya. Ya, selanjutnya, oke. Buat minggu depan. Oke, terima kasih udah nonton. Bye bye. Ini mati.